Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5891. Berkat usaha Charlie, Peter dan Gustavo satu persatu terungkap ke publik. Dan menimbulkan sensasi besar. Selain membawa krisis hubungan masyarakat terbesar bagi keluarga Rothschild, ini juga memberi kedua pihak kekuatan yang tak terkalahkan. Setelah kejadian itu terungkap, keselamatan mereka pasti terjamin. Jadi Charlie merasa bahwa dia telah kehilangan makna tinggal di penjara. Sekarang Stella akan bekerja keras untuk mengalahkannya besok. Dia harus memanfaatkan waktu untuk mendapatkan si Fang Baozu dan menemukan cara untuk membawanya kembali ke Tiongkok. Dan Charlie juga percaya bahwa begitu si Fang Baozuang dirilis ke publik di Tiongkok, pengalaman hidup dan nasibnya yang mengembara selama bertahun-tahun pasti akan membuat keluarga Rothschild terjerumus ke dalam kepasifan yang lebih besar. Pada saat itu, mereka mungkin harus melepaskan Peter. Sedangkan Gustavo, bagaimanapun juga, dia pernah bertemu dengannya sekali, dan dia juga pernah berbuat baik padanya. Jadi mengampuni nyawanya dapat dianggap sebagai balasan atas budi. Adapun apakah dia akan menjalani kehidupan baik atau buruk di penjara Brooklyn di masa depan, tergantung pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi akan menjadi ciptaannya sendiri. Saat ini, Gustavo memang masih cemas dengan masa depannya. Pada saat ini, beberapa agen FBI bersenjata lengkap keluar dari pintu sel. Setelah pintu besi terbuka, salah satu agen masuk ke dalam sel. Datang langsung ke Gustavo, dan berkata, "Tuan Gustavo, saya seorang detektif FBI. Sekarang aku perlu kamu menyerahkan ponselmu." Gustavo bertanya dengan lugas, "Kenapa?" "Ini adalah hak istimewa yang dijanjikan kepada saya oleh keluarga Rothschild." Detektif FBI berkata, "Tuan Gustavo, kami di sini untuk melindungi Anda. Jadi kami tidak peduli perjanjian apa yang Anda miliki dengan keluarga Rothschild. Mulai sekarang, apapun yang Anda lakukan harus mematuhi manajemen FBI. Jika kamu menolak untuk patuh, maka kami hanya bisa memindahkanmu dari penjara Brooklyn dan mengirimmu ke penjara Washington untuk menjalani hukumanmu. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa jika Anda pergi ke penjara Washington, lalu kamu hanya bisa berangkat sendiri. Dan ketika kamu sampai di sana tanpa ada yang peduli dengan orang-orang di sekitar sini, hidup akan menjadi lebih sulit." Ketika Gustavo mendengar ini, dia tidak dapat menahan rasa panik di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk merundingkan kondisi di sini. Jadi perlakuan yang diterimanya di penjara Brooklyn ke depannya pasti tidak akan sebanding dengan sebelumnya. Tetapi Charlie benar, tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Lagi pula, dengan bantuannya, dia menyelamatkan hidupnya. Jadi, dia hanya bisa dengan berat hati mengeluarkan telepon dan menyerahkannya kepada pihak lain. Setelah agen mengambil telepon itu, ia langsung membuka kunci telepon tersebut dengan wajah Gustavo. Setelah membuka kuncinya, dia masuk ke latar belakang situs web video dan melihatnya. Setelah memastikan bahwa itu adalah video yang diunggah oleh ponsel ini, dia berkata kepada Gustavo, "Tuan Gustavo, ponsel Anda telah disita sementara. Saya akan mengambilnya dan menyerahkannya kepada pengurus penjara untuk diamankan untukmu." Gustavo mengangguk, mengetahui bahwa dia tidak punya pilihan lain. FBI kemudian berkata kepada Gustavo, "Tuan Gustavo, mulai sekarang, Anda tidak bisa lagi tinggal di sel ini. Kami telah menyiapkan satu sel untukmu. Selama masa sensitif itu, Anda akan tinggal di sana untuk sementara. FBI melindungi keselamatan pribadi Anda 24 jam sehari. Di masa depan, semua makanan Anda akan disediakan oleh kami sendiri. Dalam kasus ini, kontrol terhadap Anda mungkin lebih ketat dari sebelumnya. Saya harap kamu bisa mengerti." Gustavo tidak menduga hal itu. Charlie benar sekali, jadi dia mengangguk sedikit dan berkata, "Aku mendengarkanmu." Agen FBI tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Tuan Gustavo, silakan ikut saya. Anda tidak perlu mengemas barang-barang pribadi apapun. Mulai sekarang, barang-barang pribadi Anda juga akan kami kembalikan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat membuat daftarnya untuk kami. Selama tidak melanggar peraturan penjara, kami bisa mengaturnya untuk Anda." FBI juga tahu betul bahwa Gustavo adalah mantan jiwa keluarga Sanchez. Dan mereka tidak tahu bahwa Gustavo telah ditinggalkan oleh putranya. Jadi di mata mereka, Gustavo masih merupakan kaisar kartel narkoba. Dan mereka tentu saja harus bersikap sesopan mungkin kepadanya agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Gustavo tidak punya pilihan selain berhenti mengemas barang-barang pribadinya.
Sebaliknya, dia menatap Charlie dan berkata dengan sedikit enggan dan bersyukur. Tuan Ye Chen, kalau begitu kita hanya bisa bertemu lagi secara kebetulan. Charlie mengangguk sambil tersenyum. Dan Gustavo tahu dalam hatinya bahwa mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Tak lama kemudian, Gustavo, pahlawan besar generasi itu, dibawa keluar dari sel ini oleh FBI. Setelah FBI pergi, Charlie mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Stella. Memintanya mencari cara agar bisa membiarkannya keluar besok. Dia ditangkap karena imigrasi ilegal. Orang-orang seperti dia pertama-tama dijebloskan ke penjara ketika Biro Imigrasi menangkap mereka. Setelah beberapa hari di penjara, jika mereka menemukan bahwa orang-orang tersebut tidak memiliki paspor dan tidak memiliki uang, mereka akan dibebaskan dari penjara. Sekarang keluarkan saja mereka dan biarkan mereka berjuang sendiri di jalanan. Bab 5892. FBI Amerika yang mengambil alih penjara Brooklyn tidak hanya menangkap Gustavo, tetapi juga Joseph, yang menyerang Gustavo pada siang hari. Awalnya, Joseph sangat saleh di depan FBI. Ketika FBI bertanya siapa yang memerintahkan dia untuk membunuh Gustavo, dia tidak bersedia mengatakan sepatah kata pun. Menurutnya, dia tidak berencana untuk meninggalkan penjara dalam kehidupan ini. Seperti kata pepatah, jika Anda memiliki banyak hutang, Anda tidak perlu khawatir. Dan jika Anda memiliki terlalu banyak kutu, Anda tidak perlu gatal. Jadi mengapa dia menyinggung putra Gustavo? Namun dia masih meremehkan metode FBI. FBI hanya punya satu trik, dan trik itu berhasil berkali-kali. Dan jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, mereka akan mengirim Anda ke penjara yang paling keras, paling kejam, dan paling berbahaya. Meskipun mereka semua dipenjara seumur hidup, keadaan yang melatar belakangi mereka di penjara seumur hidup sangatlah penting. Joseph pasti bisa bertahan hidup di penjara Brooklyn. Hal ini dikarenakan ia sudah membuat namanya sendiri di New York lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi dia tinggal di penjara depan rumahnya, dan banyak anteknya bahkan datang ke sini karena reputasinya. Namun ketika FBI mengirimnya ke tempat lain untuk menjalani hukumannya, terutama di penjara yang dipenuhi penjahat serius, orang mesum, dan pembunuh ekstrim, keuntungannya akan hilang. Jika seekor harimau dikurung bersama dengan sekelompok ayam, bebek, angsa, sapi, kuda, dan domba, maka harimau tersebut secara alami akan senang. Namun begitu seekor harimau dikurung bersama kawanan harimau lainnya, jurang pemisah di antara mereka akan menjadi sangat lebar. Mempertimbangkan lingkungan tempat tinggalnya dalam beberapa dekade berikutnya. Kali ini Joseph tidak lagi memperhitungkan moralitas dunia. Dia buru-buru mengungkap pelaku sebenarnya yang mempekerjakannya. Putra Gustavo telah dijual ke FBI sebelum fajar. Meskipun FBI di Amerika Serikat tampaknya tidak memihak dalam menegakkan hukum. Faktanya, mereka sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah AS. Pemerintah AS secara alami memakai celana yang sama dengan keluarga super seperti Rothschild. Jadi FBI secara alami lebih cenderung membantu keluarga Rothschild. Setelah mereka meminta pengakuan dari Joseph, mereka segera menghubungi keluarga Rothschild tanpa keraguan. Simpson dari keluarga Rothschild gelisah seperti semut di panci panas. Hinaan yang sangat banyak di internet hampir membuatnya dijuluki autis. Seluruh keluarga Rothschild juga diserang secara daring. Keluarga Rothschild, yang pakaian dalamnya dilepas dan tangannya diikat, khawatir tentang cara menyembunyikan rasa malu mereka. Tanpa diduga, FBI datang kepada mereka dengan kabar baik yang membuat mereka gembira. Oleh karena itu, atas perintah keluarga Rothschild, FBI segera merilis video interogasi Joseph secara daring. Meskipun video ini tidak dapat menyelamatkan fakta bahwa keluarga Rothschild dan Gustavo berkolusi. Setidaknya hal itu dapat menjernihkan kecurigaan bahwa mereka menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, membongkar pabrik, dan membunuh keledai. Tetapi begitu video ini keluar, Hector Sanchez di Meksiko benar-benar terkejut. Para tetua keluarga bertanya kepadanya apakah apa yang dikatakan Yusuf itu benar. Hector hanya bisa menelan ludah dan melompat keluar serta mengutuk bahwa itu semua adalah konspirasi Rothschild. Sangatlah wajar jika mereka mencari seseorang untuk difitnah saat ini. Keluarga Rothschild juga tidak menyangka bahwa Hector akan membalas mereka tanpa malu-malu. Jadi mereka langsung menyatakan bahwa mereka tidak ikut campur dengan cara apapun terhadap penanganan kasus tersebut oleh FBI dan bahwa semua yang dikatakan Joseph adalah kebenaran. Tetapi ketika masalah ini sampai di sini, tentu saja menemui jalan buntu. Ini seperti dua orang yang berdiri di sisi berlawanan dari sebuah lubang dan saling berteriak. Namun keduanya tidak dapat memasukkan yang lain ke dalam lubang.
Untuk membantu keluarga Rothschild, FBI memenangkan pertempuran dengan Hector dalam perang kata-kata. Mereka mulai menyelidiki upline Joseph dalam semalam. Namun mereka tidak pernah bermimpi bahwa satu-satunya upline akan didorong ke krematorium di New York dan terbakar menjadi kepulan asap hitam. Akibatnya, perang kata-kata hanya dapat berlanjut tanpa batas. Keesokan paginya, ketika perang umpatan antara kedua pihak meningkat hingga menjadi berita utama di stasiun TV dan media besar, Charlie diundang keluar dari penjara Brooklyn. Ada banyak imigran ilegal seperti dia, dan kebanyakan dari mereka tidak ingin meninggalkan penjara secepat itu. Banyak imigran ilegal tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki kondisi hidup, dan kurangnya keterampilan berbahasa sebelum mereka tertangkap dan dipenjara. Setelah dipenjara selama beberapa bulan, dia tidak hanya dapat menemukan tempat berlindung dari angin dan hujan, selesaikan masalah makanan dan pakaian, tetapi dia bahkan bisa berlatih berbicara bahasa Inggris di penjara. Jika Anda tinggal di sana selama beberapa bulan sebelum dikeluarkan, peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan akan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak imigran ilegal menganggap penjara sebagai desa pemula. Akan jauh lebih baik untuk datang dan mendapatkan pengalaman sebelum keluar. Justru karena itulah imigran ilegal yang umumnya langsung diundang keluar begitu ditangkap, tidak bersedia langsung meninggalkan penjara. Kebanyakan dari mereka akan menangis dan membuat masalah, mencoba menyelesaikan tugas desa pemula di penjara. Ketika Charlie keluar, ia juga secara simbolis memerankan adegan yang enggan. FBI yang baik hati mendorongnya keluar dari penjara, menunjuk ke persimpangan di sisi kanan penjara, dan berkata dengan tidak sabar, "Pergilah ke 3 persimpangan di sana dan belok kiri. Ada posko. Kalau kamu lari lebih cepat, kamu masih bisa dapat makanan." Setelah selesai, dia berjalan kembali ke gerbang besi tanpa melihat ke belakang. Seolah-olah dia takut Charlie akan mengikutinya lagi. Charlie meregangkan tubuhnya, melihat waktu, dan berencana pergi ke Chinatown untuk menemui Hogan terlebih dahulu guna membahas cara membawa si Fang Baozuang keluar dari Amerika Serikat. Kemudian dia akan mencari kesempatan untuk pergi ke rumah keluarga Peter di malam hari dan mengambil si Fang Baozuang. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Rothschild, Simpson, yang tidak tidur sepanjang malam, mondar-mandir dengan cemas di ruang tamu. Banyak anggota inti keluarga Rothschild telah bergegas kembali dan sekarang berada di depannya, berunding dengannya mengenai cara menyelamatkan situasi pasif yang tengah dihadapi keluarga itu. Setelah mendengarkan sekelompok orang mengobrol cukup lama, Simpson tiba-tiba berkata, "Saya mengerti. Semua masalah yang kita hadapi adalah karena hilangnya si Fang Baozuang. Dengan hilangnya si Fang Baozuang, keberuntungan Feng Shui kita tidak lagi berada di tangan kita. Jika kita tidak bisa mendapatkan kembali si Fang Baozuang, bukan hanya semua masalah yang ada tidak akan terselesaikan, tetapi lebih banyak masalah pasti akan muncul. Selama kita bisa mendapatkannya kembali, semua masalah yang kita hadapi akan terpecahkan." Setelah itu, dia melihat sekeliling ke semua orang dan berkata dengan tegas, "Dengar, aku bersumpah hari ini atas nama keluarga Rothschild. Siapapun yang bisa mendapatkan kembali si Fang Baozuang untuk keluarga Rothschild, akan menjadi pewaris generasi berikutnya bagi keluarga Rothschild." Bab 5893. Dalam pandangan Simon, Istana si Fang adalah tulang punggung keluarga Rothschild. Dengan itu, keluarga Rothschild dapat menghasilkan uang dari segala arah. Dapat memperoleh keuntungan di bidang investasi apapun. Bahkan di masa sulit, mereka selalu dapat memanfaatkan kesempatan yang datang sekilas. Tanpa Istana si Fang, dengan kemampuan dan keberanian anggota keluarga Rothschild saat ini, akan sulit bagi keluarga yang telah berusia berabad-abad ini untuk terus mempertahankan kejayaannya. Oleh karena itu, di dalam hatinya, tidak peduli berapapun harganya, dia harus membawa gedung harta karun si Fang kembali ke keluarga Rothschild. Dan dia juga tahu betul bahwa sebagian besar keturunannya menganggap bahwa keberuntungan Feng Shui Timur hanyalah metafisika tahayul. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir, mereka tidak memiliki banyak motivasi untuk menemukan si Fang Baozuang. Mereka merasa itu hanya masalah keberuntungan. Urusan Simon sendiri tidak ada hubungannya dengan mereka. Simon melihat bahwa penahanan Petrus dan penyiksaan serta hukuman gantungnya telah terungkap. Dan dia tidak sabar untuk mendapatkan si Fang Baozuang kembali. Setelah si Fang Baozuang meninggalkan Amerika Serikat, tidak ada kemungkinan untuk mendapatkannya kembali. Dan ketika kekayaan keluarga Rothschild mulai menurun, mungkin tidak dibutuhkan lebih dari 1 atau 2 generasi untuk menjatuhkan keluarga Rothschild dari altar. Untuk menghindari hasil ini, dia harus menggunakan senjata pembunuh pamungkasnya.
dan memanfaatkan godaan besar dari pewaris keluarga untuk menggerakkan seluruh keluarga Rothschild agar bekerja sama dan berusaha sekuat tenaga untuk merebut kembali gedung harta karun Si Fang. Dan keturunan yang awalnya tidak peduli dengan Si Fang Baozuang tampaknya langsung terkena adrenalin dalam sekejap. Dan hampir semua orang mulai bersiap dan bersemangat untuk mencoba. Mereka tidak mau peduli dengan penggunaan metafisik Si Fang Baozuang. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah satu-satunya tiket langsung untuk menjadi pewaris keluarga. Akibatnya, seluruh keluarga Rothschild segera bertindak cepat. Menunda semua pekerjaan awal mereka dan mencurahkan seluruh energi mereka untuk tugas menemukan Si Fang Baozuang. Setelah semua orang pergi, Simon duduk sendirian di mejanya, mengambil ponselnya, dan menelepon. Setelah panggilan tersambung, dia bertanya dengan dingin. Apakah sudah ada petunjuk? Pihak lain berkata dengan hormat, belum. Tuan Rothschild. Seluruh keluarga Yao telah pindah ke London. Akhir-akhir ini, kecuali tukang pos yang mengantar surat, tidak ada seorang pun yang pernah ke sini. Simon langsung bertanya, apakah tukang pos sudah diperiksa? Apakah ada yang mencurigakan? Pihak lain dengan cepat berkata, kami telah memasang sejumlah besar peralatan pencitraan inframerah dan termal di sekitar rumah Yao. Itu merekam bahkan tindakan kecil jika ada orang yang lewat. Itu dapat difoto dengan jelas. Tukang pos hanya meletakkan setumpuk surat dan tidak mengambil apapun lagi. Simon mendengus dingin dan berkata, intuisi saya mengatakan bahwa Si Fang Baozuan pasti masih ada di rumah Yao. Baginya, mustahil untuk menyingkirkannya secepat itu di depan mata kita. Kamu harus terus mengawasi keluarga Yao dan berjaga 24 jam sehari. Bahkan seekor lalat pun tidak boleh terbang keluar dari keluarga Yao tanpa kamu saksikan. Pihak lain berkata tanpa berpikir. Jangan khawatir, Pak. Kami masih menambah tenaga kerja. Seluruh keluarga Yao telah dipantau sepenuhnya tanpa titik buta. Dan kami telah menempatkan beberapa drone di dekat sini. Begitu terjadi gangguan, mereka dapat melacaknya ke segala arah dan secara 3 dimensi. Setelah itu pihak lain berkata, ngomong-ngomong, Tuan. Ada satu hal lagi yang akan saya laporkan kepada Anda. Simon berkata, katakan saja. Pihak lain berbisik, FBI datang ke sini hari ini. Mereka tidak memasuki rumah Yao, tetapi langsung mendatangi kami dan mengingatkan kami untuk tidak melewati batas. Masalah Peter Yao agak sensitif sekarang, dan masyarakat memperhatikannya. Bab 5894. Simon mengumpat dengan marah, dasar gerombolan pecundang. Anda langsung menghubungi orang yang bertanggung jawab atas FBI di New York dan memberitahu mereka untuk menjauh dari keluarga Yao. Saya tidak ingin mereka ikut campur, dan saya tidak ingin mereka memberi dampak buruk apapun pada masalah ini. Jika Anda seorang agen FBI dalam jarak 1 kilometer dari rumah Yao lagi, dia akan berhenti melakukan pekerjaannya. Setelah itu, dia tidak menunggu jawaban dari pihak lain dan langsung menutup telepon. Saat itu, ada ketukan di pintu. Dan putra sulungnya, Steve Rothschild, berkata dengan hormat di luar pintu. Ayah, bolehkah aku masuk? Simon terkejut sesaat, lalu menutup matanya dan mendesah pelan lalu dia berkata. Datang. Steve mendorong pintu masuk, dengan hati-hati menutup pintu dari dalam. Melihat Simon, dan berkata dengan ragu, Ayah. Simon meliriknya dan melihat bahwa dia ada di depannya. Lalu, dia bertanya dengan suara dingin, ada apa? Katakan padaku. Steve ragu sejenak dan berkata, Ayah, saat rapat tadi. Kamu bilang siapapun yang bisa mengambil Si Fang Baozuang akan menjadi pewaris keluarga. Simon mengangguk tanpa suara dan berkata dengan tenang, aku sudah mengatakannya, ada apa? Steve berkata dengan nada kesal, selama bertahun-tahun, keluarga Rothschild telah mempertahankan tradisi putra tertua yang mewarisi tahta. Dan hal ini selalu terjadi secara berurutan. Jika kamu tiba-tiba mengumumkan keputusan ini hari ini, bukankah itu akan melanggar aturan keluarga? Simon mendengus dingin, aturan? Jika istana Si Fang hilang, nama Rothschild akan kehilangan kejayaannya. Itu adalah kunci kelangsungan hidup keluarga. Di depannya, aturan bahkan tidak berarti. Setelah mengatakan itu, Simon berdiri dan berkata dengan marah. Siapapun yang bisa mendapatkan kembali Si Fang Baozuang dapat memastikan keluarga ini terus sejahtera. Dia jelas merupakan penyumbang nomor 1 bagi keluarga. Wajar dan wajar kalau dia yang menjadi pewaris kepala keluarga. Steve memohon,
Ayah, sejak Anda naik tahta, saya telah menjadi pewaris pertama keluarga Rothschild selama bertahun-tahun. Raus, cucu tertua Anda, adalah pewaris kedua keluarga Rothschild. Apa yang ayah dan anak kami terima selama bertahun-tahun juga merupakan pelatihan dan pendidikan bagi para ahli waris. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, jika ada bajingan beruntung yang secara tidak sengaja menemukan si Fang Baozuang di suatu tempat, bukankah semua kerja keras ayah dan anak kita selama bertahun-tahun akan sia-sia? Ini sangat tidak adil. Simon memandang ekspresi Steve yang sedih dan kesakitan. Dia terdiam sejenak dan berkata, Steve, dalam menghadapi krisis keluarga yang besar, saya hanya ingin memberi penghargaan kepada orang yang berani. Selain itu, setelah kata-kata itu diucapkan, rasanya mustahil untuk membawa mereka kembali. Steve buru-buru berkata, Ayah, kamu. Simon mengulurkan tangannya untuk menyela kata-kata Steve, menatapnya, dan berkata dengan ringan, kamu adalah putra sulungku, aku harus memberimu kesempatan untuk sebuah terobosan. Saya pikir ada kemungkinan besar si Fang Baozuang masih berada di rumah Peter. Jika Anda ingin memiliki peluang menang yang lebih baik, fokuskan saja energimu pada rumah Peter. Sambil berbicara, dia menambahkan, saya telah mengirim sejumlah besar orang untuk diam-diam mengawasi keluarga Yao. Kamu bisa pergi dan mengawasinya. Jika mereka dapat menemukan si Fang Baozuang di rumah Yao Peter, penghargaan akan ada di kepalamu. Kalau begitu, kamu akan menjadi orang pertama yang berhak mewarisi tahta. Hati Steve yang putus asa tiba-tiba menyala dengan harapan lagi. Dia bertanya dengan penuh semangat, Ayah, apakah semua yang ayah katakan itu benar? Simon mengangguk kecil dan berkata, Steve, sejujurnya, kamu adalah anak pertamaku dan anak yang paling kusayangi di hatiku. Saya juga berharap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini dan mewarisi posisi saya secara sah. Saat dia berbicara, Simon menyipitkan matanya dan mengingatkan. Semakin sering hal seperti ini terjadi, semakin penting bagi Anda untuk memimpin. Terserang pertempuran, raih prestasi yang tak tertandingi. Tunjukkan pada orang lain, dan biarkan orang lain tidak berkomentar apapun tentangmu. Anak baik, kesempatan untuk melakukan perbuatan baik telah tiba. Steve sedikit terpengaruh, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan tegas. Ayah, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Bab 5895. Saat ini, di dekat rumah keluarga Yao, sejumlah besar agen yang diatur oleh keluarga Rothschild saat ini bersembunyi di sekitar dan di dalam rumah keluarga Yao. Mereka bahkan membeli villa lain di sebelah rumah Yao dan menggunakannya sebagai pangkalan komando untuk operasi tersebut. Di kamar di lantai 3 villa yang menghadap ke rumah keluarga Yao, mereka memasang peralatan pemantauan dan memasang seluruh dinding peralatan pemantauan. Ada juga gambar pencitraan termal dari berbagai sudut. Selain itu, ada lebih dari selusin orang yang berjaga di sini 24 jam sehari. Di atap villa ini, selalu ada beberapa penembak jitu yang bersiaga. Dikombinasikan dengan bantuan pencitraan termal, mereka dapat secara akurat membunuh tikus yang bersembunyi di rumput dari jarak hampir 1 kilometer. Sejak si Fang Baozuang diambil alih oleh Yao Liangyun, mereka sudah mulai memantau di sini. Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat mencegah seekor lalat terbang keluar dari rumah Yao. Tetapi setidaknya, mamalia apapun yang hangat tidak dapat lepas dari hidung mereka. Pada saat ini, sebuah helikopter menderu memasuki halaman villa. Setelah helikopter mendarat dengan mulus, Steve, yang saat itu sedang dalam puncak karirnya, dan putranya, Raus, keluar dari helikopter. Orang yang bertanggung jawab di tempat kejadian sudah menunggu di sana. Ketika dia melihat Steve, dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat. Halo, Pak. Saya Hang Gilbert. Panggil saja saya Hang. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Kami memiliki kantor dan kamar tidur untuk beristirahat. Jika Anda memiliki kebutuhan lain, silakan beritahu saya. Hang adalah salah satu orang kepercayaan Simon yang paling terpercaya. Sebelumnya, ia adalah agen utama Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dia memiliki tangan yang kejam dan membunuh orang. Saat ini, ia menghususkan diri dalam melakukan pekerjaan kotor tersebut untuk keluarga Rothschild. Meskipun dia hanya menerima perintah dari Simon, dia juga tahu betul bahwa kali ini Simon meminta Steve datang ke sini untuk mengambil pujian. Begitu Steve menang, dia harus menjadi calon kepala keluarga untuk penghargaan ini. Jadi dia sangat sopan kepada Steve.
Steve juga tahu betul bahwa Hang adalah orang kepercayaan ayahnya. Jika dia bisa lebih dekat dengannya dan melindunginya, ini akan sangat membantu suksesi masa depannya. Jadi dia berkata dengan sangat sopan. Terima kasih atas kerja kerasmu, Hang. Saya harap Ralph dan saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Hang berkata cepat, tidak, kamu di sini untuk membimbing kami. Kami belum memiliki pengalaman praktis di sini selama ini. Kau di sini, mungkin kau bisa membawa terobosan bagi kami. Steve tidak menyangka Hang bisa berbicara dengan begitu baik. Dan bahkan menyanjungnya. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, Hang, jika kita menemukan si Fang Baozuang di sini, kamu pasti akan menjadi pahlawan nomor 1 keluarga Rothschild. Steve tahu betul bahwa karena dia datang untuk memetik buah persik. Kalau begitu, posisi pahlawan nomor 1 pastilah miliknya. Alasan dia mengatakan ini adalah untuk memuji Hang dan memberitahunya bahwa dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Hang tersenyum dan berkata, jika kita benar-benar dapat menemukan si Fang Baozuang di sini, itu pasti di bawah kepemimpinan bijaksana Anda, Tuan. Hang juga tahu betul bahwa jika dia menemukan si Fang Baozuang, Simon tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut pencapaian puncak. Keluarga Rothschild hanyalah sebuah keluarga. Keluarga secara alamiah dibangun atas anggota-anggota inti. Mereka bisa membuatnya bahagia dengan uang. Reputasi kredit yang kosong sebaiknya diserahkan kepada Steve. Lagi pula, kemungkinan besar dialah yang akan menjadi tuannya di masa depan. Dengan demikian, kedua belah pihak saling melengkapi bisnis masing-masing. Dan semua orang sangat gembira. Steve dan putranya, dipimpin oleh Hang, pergi ke lantai 3 dan mengamati rumah besar keluarga Yao dari kejauhan. Steve bertanya pada Hang, apakah semua barang di dalam rumah besar itu sudah digeledah? Hang berkata cepat-cepat, bukan hanya pencarian. Kami diam-diam menggunakan detektor untuk mengambil gambar seluruh gedung. Dan semua area halaman, dan kami belum menemukan apapun. Steve sedikit terkejut dan bertanya padanya. Si Fang Baozuang terbuat dari logam. Detektor tidak menemukannya. Berarti benda itu tidak ada di sini? Sulit untuk mengatakannya, Hang menjelaskan. Peter sangat licik. Karena dia berani mengkhianati kita demi si Fang Baozuang. Dia pasti sudah membuat persiapan yang lengkap. Di villa ini, ada lebih dari 10 kamar gelap besar dan kecil saja. Mungkin ada kamar gelap di villa ini yang belum kita temukan. Oke. Steve mengangguk dan berkata. Cukup gali 3 kaki seluruh villa. Kamu harus menemukan si Fang Baozuang untukku.